Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu bertemu dengan Engkau melalui PA Moria yang kami lakukan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami dalam keadaan sehat-sehat sampai hari ini. Terpuji Engkau, maha besar Engkau, dan berkuasalah atas kami anak-anak-Mu, sehingga dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di PA Moria ini, boleh kami mengerti dan boleh kami semakin hari semakin dewasa di dalam beriman kepadamu, dan buah iman itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada saat ini, karena kami telah siap mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari Moria Trinana, si Iklengi Kristus Yesus, yang menjadi bahan PA Moria kita pada hari ini diambil dari Yeremia 27 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu, yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Menjua-jua, selamat sore, salam rindu buat kita semua, teristimewa kita seluruhnya Moria Keluarga Besar GBKP Pasar Minggu. Untuk tema yang sampai pada kita pada hari ini, metengetlah karena kuasa gelap, waspadalah, hati-hatilah terhadap kuasa gelap. Moria, nande kekelengan kami Kerinana, kalau kita lihat, mungkin masih ada di sekitar kita, atau diri kita yang masih terlibat akan kuasa gelap atau akan okultisme yang mungkin tidak bisa terlihat oleh mata, tidak terlogikakan, tapi bisa kita rasakan dan efeknya bisa terlihat nyata jelas. Dan biasanya orang jatuh ke dalam kuasa gelap atau terlibat dalam okultisme ketika mereka jatuh ke dalam situasi penyakit yang parah, misalnya ketika mau berobat, atau perebutan jabatan, perebutan proyek-proyek, usaha-usaha, wibawa, atau yang lain sebagainya. Dan bahkan dari PA Moria kita kepada hari ini, kuasa gelap yang dimaksud bukan hanya dalam pengertian hurufiah, tapi bagaimana kuasa gelap itu ada sampai kepada media sosial, mensos, yang kita lakukan di setiap hari kehidupan kita. Oke, kita lihat dulu konteks bangsa Israel. Bangsa Israel dalam situasi pembuangan di Babel, di bawah keterpurukan, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, mereka rindu untuk kembali ke Yerusalem. Dan dalam situasi yang sedemikian, terbeban, hampir putus asa, mereka jatuh ke dalam
praktek kuasa-kuasa gelap. Banyak yang terlibat untuk mencari jalan keluar kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dari hal ini yang pertama dulu, hati-hati. Janganlah hendaknya situasi perbedaan atau pergumulan yang amat sangat berat membuat kita menjadi jatuh ke dalam praktek-praktek kuasa gelap dan bahkan membuat kita jauh dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi justru dalam situasi yang sedemikian pun kita tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu, dengan keras, dengan lantang, alu tangkas, Nabi Yeremia mengatakan, berfirman kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan kepada hari ini, agar kita jangan pernah mau mendengarkan mereka. Mereka itu adalah juru tenung, juru mimpi, tukang ramal, dan tukang sihir. Karena nubuat mereka adalah palsu, pengharapan yang mereka berikan adalah pengharapan kosong dan tidak benar. Mungkin orang-orang yang terlibat dalam kuasa gelap, ada juga yang mengatakan ada kesenangan, tapi itu sifatnya adalah sesaat, itu tidak abadi, itu sementara. Dan catatan yang perlu kita ingat, orang yang terlibat dalam kuasa kegelapan tidak ada yang gratis. Pasti ada tumbal yang lebih besar dari yang kita dapatkan, yang diminta oleh para pelaku-pelaku kuasa gelap. Dan kalau kita lihat ke dalam ayat 10 pasal 27 Yeremia sebagai bahan PA Muria kita pada hari ini, tujuan-tujuan mereka itu, tujuan-tujuan nabi-nabi palsu, nabi-nabi sesat itu adalah agar kita cerai berai. Bukan hanya cerai berai, tapi agar kita mendapatkan kebinasaan. Jadi hati-hati ketika ada kecerai beraian, ketika ada perpecahan, itu artinya ada yang belum benar yang kita lakukan, dan mungkin ada yang masih jatuh atau terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kekelengan kami, nande kami Krina Moria secara aplikasi, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Catatan pertama, secara hurufiah, kuasa gelap atau okultisme, masihkah kita terlibat di dalamnya? Percaya akan ramalan-ramalan zodiak, percaya akan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan ikut dalam hal yang sedemikian. Atau keluarga kita tidak tahu bagaimana latar belakang kita semua antara suami dan istri. Apakah masih ada terlibat dalam hal kuasa gelap anak-anak kita? Anak-anak ini juga sadar atau tidak sadar, ada orang tua yang membawa mereka ke dalam kuasa gelap. Kalau dia masih kecil, ya ada jimat-jimat, ada jerangu, ada gunting yang selalu kita kancingkan. Itu juga harus ada pertobatan dan pemutusan akan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu secara hurufiah. Dan bagaimana pula secara mensos, media sosial, apakah kita ikut terlibat, apakah kita tahu bahwa kita sudah ikut dalam nubuat-nubuat, harapan-harapan palsu yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh media sosial. Misalnya 10 tahun yang akan datang kamu akan seperti apa, atau sekian tahun yang akan datang engkau akan mendapat hadiah apa, engkau akan melahirkan anak apa. Ada kita yang masih terlibat dalam hal situasi yang sedemikian. Mungkin menurut pikiran logika kita secara sederhana itu hanya sebagai hiburan-hiburan, tapi lama-lama kita kecanduan akan hal itu. Kadang-kadang bukan hanya kecanduan, kita memikirkannya, kita mempercayainya, dan akhirnya jatuh ke dalam kuasa gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa gelap media sosial ini yang paling parah adalah kecanduan.
ya kecanduan akan mensos yang berefek kepada lupa, alpah atau tidak bertanggung jawab kepada seharusnya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini juga penting. Berikutnya, kuasa gelap secara media sosial mungkin terlibat dalam berita hoax, terlibat dalam judi online, terlibat dalam kecanduan game, chatting yang nggak benar. Ya hari ini melalui PA Moria, melalui kebenaran firman Tuhan, kita percaya Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita, harus ada pertobatan dalam hal ini. Janganlah hendaknya hidup kita, situasi kita dipengaruhi oleh kuasa-kuasa gelap, tapi dengan cerdas, alu pentar, dengan iman, dengan berhikmat, kita melihat apa yang kita lakukan, apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan mengevaluasi diri. Janganlah hendaknya kita dan keluarga kita jatuh ke dalam praktek-praktek okultisme atau terpengaruh kepada kuasa-kuasa kegelapan sehingga perpecahan atau kebinasaan tidak pernah ada terjadi di dalam persekutuan Moria kita, di dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin percaya Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita, termasuk di dalam situasi sekarang ini, ya situasi COVID-19 yang mungkin juga dalam tanda kutip membuat kita hampir putus asa. Segala yang kita lakukan sebelum situasi ini harus berubah total secara drastis. Banyak efek yang kita hadapi, efek ekonomi, efek iman percaya, dan lebih daripada itu ya perasaan-perasaan kita. Ini kan bukan hal yang mudah dilalui. Banyak yang sudah mengalami gejala stres, sensitif, dan segala macam yang berakibat membuat kita semakin sakit dan terpuruk. Hari ini Tuhan ingatkan, dalam situasi yang sedemikian pun jangan mau dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh kuasa gelap, tapi tetap punya iman teguh dan berpengharapan kepada Tuhan kita, karena Dia adalah pengharapan kita satu-satunya yang mewariskan keselamatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, Dia yang memberkati sehingga firman yang diberikan boleh berbuah dan kita mengerti dan dapat kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah dengan firman-Mu ini kami boleh dikuatkan untuk tidak terlibat atau menjadi pelaku di dalam kuasa-kuasa gelap, kuasa ketidakbenaran, okultisme yang mungkin masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kami berharap dengan penguatan dari firman-Mu ini, dalam situasi yang kami hadapi yang begitu berat pada saat ini, kami tidak jatuh, tapi justru membuat iman percaya kami semakin teguh kepadamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, pakaikan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan di atas ini ampuni kami akan segala kekurangan kami, dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.